Kami lanjutkan ya terkait dengan eksekusi. Eksekusi ini merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau bahasa lain itu ingkrah. Jadi perkara apapun, baik perkara pidana maupun perdata, ketika tidak ada yang mengajukan upaya hukum, ya, maka perkara itu sudah punya kekuatan hukum ataupun BHT berkekuatan hukum tetap atau melebihi dari jangka waktu yang kalau perkara perdata itu kan 14 hari. Kalau sudah melebihi dari 14 hari, maka putusan itu bisa dilaksanakan eksekusi. Kalau pidana kan 7 hari. Pidana 7 hari ketika terdakwa ataupun jaksa tidak mengajukan upaya hukum, maka perkara itu akan dieksekusi. Kalau pidana itu eksekutornya adalah jaksa. Tapi kalau untuk perkara perdata, eksekutornya pengadilan. Nah, pengadilan mau atau melaksanakan eksekusi, yang mau mengeksekusi terhadap objek itu ketika pihak yang menang itu mengajukan permohonan eksekusi. Eksekusi itu putusan ya, putusan yang telah final dan tidak ada upaya hukum dari pihak lawan, baik upaya hukum kasasi maupun upaya hukum banding. Kemudian yang berikutnya, yang dieksekusi itu berupa apa saja? Apakah yang bisa dieksekusi terkait dengan putusan di tingkat pertama? Tidak. Jadi perkara yang putusan yang bisa dieksekusi itu bisa putusan di tingkat pertama dan tingkat tinggi di judek fakti ya. Putusan pengadilan negeri tingkat pertama atau pengadilan agama tingkat kabupaten, putusan pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, ya, dan putusan peninjauan kembali. Jadi 4 itu semuanya kalau putusannya itu sudah ingkrah ya, tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang menjadi termohon ya, termohon eksekusi, itu tidak merasa keberatan dia mengajukan upaya hukum, maka eksekusi di tingkat pertama maupun tingkat kasasi atau banding, maka segera bisa dilaksanakan eksekusi. Kemudian ini ada macam-macam eksekusi ya. Eksekusi itu memang ada macam-macam. Yang pertama ada eksekusi real ya. Ini terkait dengan objek sengketa, terkait dengan pengosongan dan lain sebagainya. Ada eksekusi pembayaran sejumlah uang. Ini bisa denda ya, baik material maupun imaterial, terkait dengan duang som ya, uang paksa gitu, karena dia tidak menjalankan putusan, maka setiap harinya dia kena denda berapa gitu. Sifatnya kalau eksekusi pembayaran sejumlah uang itu kan menghukum ya. Hukum eksekusi yang nomor tiga adalah eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Siapa yang materi berikutnya? Siapa yang melakukan eksekusi untuk perkara perdata atau eksekutornya siapa? Eksekutor dari perkara perdata itu ya terdiri dari satu ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan agama, panitera, jurusita. Jadi ketika ini nanti yang hadir di dalam lapangan ya. Nah, cara untuk membuat permohonan eksekusi nanti yang terhormat atau kepadanya itu ditujukan kepada ketua pengadilan. Baru nanti ketua pengadilan menunjuk panitera dan jurusita untuk melaksanakan. Ketua pengadilan negeri secara ex officio adalah pihak yang berwenang memimpin dan memerintahkan eksekusi sengketa perdata. Ini saya pernah melakukan atau mengajukan eksekusi ya terhadap objek
sengketa terkait dengan pembangunan bandara yang ada di Kabupaten Kediri. Itu yang pertama, kita sebelum eksekusi itu kan ada waktu 8 hari, kita mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kap Kediri untuk unmanning, ya. Kita ajukan unmanning, peringatan, nanti pengadilan membuat peringatan kepada termohon eksekusi, waktunya 8 hari. Kalau unmanning itu tidak dilaksanakan oleh termohon eksekusi, maka kemudian hakim menetapkan untuk pelaksanaan eksekusi. Eksekusi itu yang mengosongkan, bisa dirobohkan bangunan-bangunannya, kan gitu. Karena kaitannya dengan ganti rugi terkait dengan pembebasan atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum Bandara Kabupaten Kediri. Nah, kemarin waktu saya melaksanakan eksekusi itu yang hadir Pak Ketua ada uzur, yang melaksanakan adalah panitra bersama dengan para jurusita. Nah, sebelum dilaksanakan eksekusi di situ untuk berita acara eksekusi, ya pelaksanaan eksekusi harus dibacakan oleh panitra dan diikuti atau melibatkan aparat penegak hukum termasuk TNI dan Polri dan TNI. Kemudian yang berikutnya tentang kapan putusan perdata dikatakan ingkrah. Ingkrah itu punya kekuatan hukum tetap. Ini tadi sudah kami singgung, ya. Putusan pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap adalah ketika putusan tidak diajukan atau tidak didaftarkan, tidak diajukan banding atau kasasi setelah 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pemohon, maka putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Jadi putusan pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap itu ketika putusan tidak diajukan banding atau kasasi setelah 14 hari. Jangka waktu untuk perkara perdata adalah 14 hari, kan itu. Sejak dibacakannya, ya, dibacakan putusan itu sampai tanggal ke depan, ya, melebihi 14 hari, berarti putusan itu sudah ingkrah, punya kekuatan hukum tetap. Kemudian yang berikutnya tentang dasar hukum eksekusi ini ada di pasal 195, pasal 224 HIR, pasal 206 dan pasal 258 RBG. Kemudian prosedurnya bagaimana atau tata caranya? Yang pertama tentunya si pemohon, ya, pemohon itu biasanya yang menang dalam persidangan itu atau sebagai penggugat itu gugatannya dikabulkan. Dikabulkan kemudian kalau sudah ingkrah, pihak lawan tidak mengajukan upaya hukum, ya, maka pemohon harus membuat permohonan, surat permohonan, kemudian diajukan di pengadilan. Kemudian yang kedua, panitera melakukan telaah dan membuat resum telaah eksekusi kepada pemohon. Kemudian pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada pemohon. Terhadap permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, pengadilan menerbitkan SKUM. SKUM itu surat kuasa untuk membayar. Lah, eksekusi itu apa gratis atau bayar? Bayar. Eksekusi itu bayar, nilainya berapa? Melihat objek yang mau dieksekusi nilainya berapa, kan gitu, ya. Kalau objek sengketa yang mau dieksekusi itu ada 2M, itu nanti ya bisa biayanya bisa 20 juta atau 15 juta, kan. Karena untuk ngopeni bayari aparat penegak hukum, untuk bayar pendaftaran di pengadilan itu bayar semua. Yang paling mahal itu di lapangan, ya. Lapangan itu kalau aparat penegak hukum itu kan pagi makan, nanti siangnya juga akan makan. Bahkan sebelum dilaksanakan eksekusi paginya, malam itu harus ada yang jaga di lokasi objek sengketa yang mau dieksekusi. Kemudian berapa lama permohonan eksekusi? Dalam peringatan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi, ya, agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 hari.
Jadi sebelum dia eksekusi ini pengadilan masih memberikan kesempatan 8 hari, Pak. 8 hari. Apakah ada perubahan? Kalau nanti ada perubahan, alhamdulillah. Berarti termohon eksekusi menyerahkan secara sukarela atau natural. Nanti kalau menyerahkan secara sukarela, otomatis di situ ada barang-barang mewah, mungkin di dalamnya itu ada lemari, ya itu kan bisa dimanfaatkan atau bisa dipakai, ya diamankan. Nanti kalau dalam waktu 8 hari ini tidak diindahkan ataupun si termohon eksekusi bersikukuh, ya tidak mau dieksekusi misalkan, apakah seperti itu akan menggagalkan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi? Tidak. Kalau dia diberi waktu 8 hari tetap tidak mau, ya eksekusi harus dijalankan dengan cara-cara aturan yang berlaku, ya menggunakan bigu, menggunakan alat berat dan sebagainya. Kemudian alur permohonan eksekusi. Ini satu langkahnya membuat permohonan, Pak. Panitera melakukan telaah sama yang tadi, nggih. Silakan jenengan baca itu. Kemudian pelaksanaan eksekusi real. Ini tentunya yang pertama adalah unmanning. Pelaksanaan manning dipimpin oleh ketua pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentin maksimal 30 hari sejak permohonan eksekusi. Atas perintah ketua pengadilan, dalam hal termohon tidak hadir, dan nanti terkait dengan ini, ya pihak termohon eksekusi juga dipanggil oleh pengadilan, dijari musyawarah kan. Ada yang hadir, ada yang tidak, diabaikan. Ketua pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 5 hari sejak dibacakan peringatan. Dalam pelaksanaan putusan secara sukarela, maka terhitung 8 hari sejak unmanning, pemohon wajib melapor kepada pengadilan untuk dibuatkan BA, berita acara pelaksanaan putusan dan berita acara serah terima. Dalam hal putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan, maka terhitung 8 hari sejak unmanning, maka ketua pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan sita jaminan, dengan mendahului dilakukan dengan konstatering. Ketua pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan. Jadi ya ini ada rapat juga, Mbak. Ketua pengadilan, panitera, jurusita rapat dengan para penegak hukum dan kuasa hukum. Ini saya pernah menghadiri karena saya dan teman-teman menjadi kuasa hukum dari pihak yang menang. Kemudian ada lagi lelang, ya, lelang. Biasanya kalau setelah untuk perkara sita jaminan utang piutang itu ada lelang kan gitu ya. Tapi kalau eksekusi terkait dengan objek sengketa itu ya hanya pengosongan saja. Kayak UGK, uang ganti kerugian untuk kepentingan umum. Tapi kalau untuk perkara wan prestasi, setelah pertama dieksekusi, yang kemudian unmanning, eksekusi, kemudian lelang. Lelang itu tujuannya apa? Untuk mengganti hutang-hutangnya itu. Kan sertifikat itu kan digadaikan, dibuat jaminan di bank atau di BKB. Maka setelah dieksekusi, kemudian tanah itu dilelang atau dieksekusi untuk dikosongkan. Dikosongkan. Pengosongan bukan dihancurkan, tapi hanya dikosongkan. Setelah dikosongkan kemudian dilelang. Nanti pengadilan mengajukan lelang ke KPKNL. Setelah pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi, berikut berita acara eksekusi, maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan, ya, kepada KPKNL, nanti yang melakukan KPKNL. Mohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan di depan juru lelang atau penjualan lelang, dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang, disebut juga dengan KPKNL. Dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penerawan secara tertulis, penawaran dengan pendaftar.
ya nanti harganya ya asal-asalan. Yang penting laku dan bisa untuk menutup utang-utangnya debitur ya, yang wan prestasi. Tujuan lelang apa? Tujuan lelang adalah untuk memenuhi kewajiban si tergugat untuk membayar utang-utangnya itu. Penggunaan kantor lelang dimaksud agar harga yang didapat tidak merugikan si tergugat. Nanti kalau ada turahan ya dari penjualan itu, turannya sisanya nanti kalau ada sisa itu dikembalikan kepada debitur. Kemudian materi yang terakhir, Mbak, karena materi kita kan hukum acara pengadilan agama dan kompilasi hukum Islam. Materi yang terakhir tentang kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu merupakan hukum perdata material. Ini yang menjadi sumber atau hukum materialnya pengadilan agama. Nah, kompilasi hukum Islam itu sumbernya dari kitab-kitab fikih. Di situ ada 13 kitab kuning yang menjadi sumber ketika merumuskan ya bab 1 atau buku 1 tentang perkawinan. Buku 1 di kompilasi hukum Islam tentang perkawinan itu semuanya mengutip dari fikih. Rukun nikah, pengertian perkawinan, syarat dan rukun nikah, pembatalan nikah, pencegahan nikah, kemudian hulu, rujuk, ya cerai talak, akibat apa namanya dari perkawinan, hak dan kewajiban, itu semuanya mengambil dari kitab kuning. Kemudian buku yang kedua itu tentang waris dan wasiat. Waris wasiat ini dasarnya dari Al-Quran dan hadis, ya 1:2. Di situ ada pembahasan tentang masalah bagian-bagian pasti untuk para ahli waris. Ya, 1/8 nisfun, 1/8 sumun, nisfun 1/6, 1/2. Ada pembahasan tentang masalah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti kan gitu. Nah, istri ada 2 bagian, bisa 1/8 atau 1/4. Ketika istri ditinggal mati suaminya itu punya anak, maka haknya bagiannya adalah 1/8. Tapi kalau tidak punya keturunan dapat 1/4. Nah, ini ada wasiat. Wasiat itu kalau waris ini kan sebab adanya mayit ya, ada orang yang meninggal dunia. Tapi kalau wasiat itu pemberian dari pewasiat yang masih hidup kan gitu. Dia mewasiatkan. Wasiat ini ada 2 di kompilasi hukum Islam. Wasiat wajibah ya. Wasiat biasa, kemudian wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu ada 2. Wasiat wajibah itu untuk anak angkat dan wasiat wajibah untuk orang tua angkat. Bagiannya 1/3. Kemudian yang buku 3 tentang hibah dan wakaf. Wakaf dan hibah itu di dalamnya ada unsur-unsurnya. Hibah itu memberi ya, memberikan sesuatu tanpa imbalan. Yang penting di situ ada kemanfaatan dan kemaslahatan. Syarat hibah itu tentunya ada pemberi, ada barang yang dihibahkan, ada orang yang menerima hibah, dan juga ada sehwat, ijab dan kabul. Wakaf juga demikian. Wakaf itu kemanfaatannya untuk dunia dan akhirat. Wakaf itu adalah secara bahasa itu artinya menahan ya. Tapi kalau secara istilah itu melepaskan hak. Nanti kalau tanah hak milik kemudian diwakafkan, maka hak kepemilikannya itu sudah menjadi intiqalu ilallah, menjadi miliknya Allah Subhanahu wa taala atau menjadi miliknya negara. Wakaf tentunya di dalamnya ada nadhir. Nadhir itu orang yang mengelola. Yang melaksanakan nanti takmir. Kalau nadhir itu yang mengawasi. Ada wakif itu yang orang yang memberi wakaf, ada mauquf bih itu barang yang diwakafkan, barang atau benda yang diwakafkan. Ini ada 2, ada benda wakaf yang bergerak, ada benda wakaf yang tidak bergerak. Kalau wakaf itu dasarnya adalah idza matal insanu ya ing koto amalu ila min salasin.
ketika manusia ya mati, ketika manusia itu meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, aw ilmin yuntafa'u, ilmun yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah, aw ilmin yuntafa'u bih, waladin sholihin yad'ulah, ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak yang soleh. Lah, yang kaitannya dengan wakaf, di situ dalilnya adalah sedekahun jariyah. Lah, wakaf itu pahalanya nanti akan mengalir terus kepada orang yang mewakafkan. Wakaf ini ada 2, wakaf ahlun sama wakaf khair. Ahlun itu artinya wakaf untuk keluarganya, kalau khair itu adalah wakaf memang untuk kepentingan umum, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan umat. Saya kira itu ya materi malam hari ini tentang hukum acara pengadilan agama dan KAI sudah selesai. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara pengadilan agama, mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin ada tingkah laku ataupun kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, Mas.